Aku pernah berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah menangis karena seorang laki-laki. Tapi hari itu, ketika pesawat kami jatuh ke dalam kegelapan Samudra Hindia, air mata pertama kali mengkhianati sumpahku. Dan orang yang memelukku di tengah reruntuhan besi yang hampir menelan kami hidup-hidup adalah orang yang selama 3 tahun terakhir kusebut dengan sebutan paling kotor di dalam hatiku, Kapten Arga Pramudita. Aku, Ramadanendra, copilot berusia 28 tahun, selalu membenci dia. Benci karena senyumnya yang terlalu sempurna, karena suaranya yang dalam selalu terdengar tenang bahkan saat badai tropis menghantam, karena cara dia memanggilku Danendra dengan nada yang terdengar seperti sedang memanggil kekasih, padahal kami hanya rekan kerja. Aku benci karena dia laki-laki yang terlalu mudah dicintai, dan aku tahu aku tidak boleh mencintainya. Hari itu kami terbang dari Denpasar menuju Jakarta. Cuaca buruk, tapi bukan yang terburuk. Hingga tiba-tiba mesin kanan meledak. Suara dentuman itu seperti palu menghantam tulang dada. Lampu peringatan merah menyala bertubi-tubi. Arga langsung mengambil alih, suaranya tetap tenang, tapi aku melihat tangannya gemetar di sidestik. Kami berdua berjuang menjaga pesawat tetap terbang. Tapi gravitasi lebih kuat dari keinginan kami untuk hidup. Ketika pesawat akhirnya jatuh ke laut, aku mengira itu akhir. Gelombang menelan badan pesawat. Air masuk dari celah-celah yang robek. Kegelapan. Dingin. Dan kemudian tangan yang kuat menarikku keluar dari bangkai. Tangan Arga. Kami berhasil keluar melalui jendela kokpit yang hancur. Pelampung darurat yang tersisa hanya satu. Kecil. Hanya cukup untuk satu orang. Dia memaksaku naik ke atasnya. Aku menolak. Kapten, kau yang harus selamat. Aku bisa berenang. Tutup mulut, Danendra, bentaknya, suara pertama kali dia kehilangan kendali. Kau naik sekarang, atau aku lempar kau ke laut pakai paksa. Aku naik. Dia tetap di air, memegang pinggir pelampung, hanya kepalanya yang muncul. Malam turun. Gelombang tinggi. Hujan deras. Kami tidak bicara banyak. Hanya sesekali dia bertanya, masih kuat? Dan aku menjawab dengan gigi gemeretak, masih. Di tengah malam yang gelap, ketika dingin mulai merenggut kesadaranku, aku mendengar dia berbisik, hampir tidak terdengar di antara deru angin. Makan aku, Rama, aku tidak pernah memberitahumu. Aku tidak mengerti. Memberitahu apa? Dia diam lama sekali. Lalu dengan suara pecah. Aku mencintaimu. Sejak hari pertama kau masuk ke pesawatku. Jantungku seperti dihantam turbin yang rusak. Aku ingin menamparnya. Aku ingin memeluknya. Aku ingin mati di tempat. Karena selama ini aku juga mencintainya, dan aku membencinya justru karena aku tidak boleh mencintainya. Jangan bicara seperti itu sekarang, kataku dingin. Kau hanya takut mati. Dia tertawa pelan, getir. Mungkin. Tapi kalau aku mati malam ini, setidaknya aku tidak membawa penyesalan itu ke liang lahat. Aku tidak menjawab. Karena kalau aku membuka mulut, aku takut semua yang selama ini kutahan akan tumpah. Dan aku belum siap. Pagi harinya, matahari terbit membawa harapan sekaligus kepedihan. Kami melihat pesawat pencari di kejauhan. Tapi gelombang semakin ganas. Pelampung kecil kami mulai terbalik. Arga mendorongku kuat-kuat agar tetap di atas. Tubuhnya sudah kebiruan. Arga turun, kita bergantian. Tidak, jawabnya tegas. Kau lebih muda. Kau masih punya banyak waktu. Aku tidak mau hidup kalau kau mati di sini, teriakku, akhirnya pecah juga. Dia menatapku lama. Mata coklatnya berkaca-kaca, tapi tersenyum. Kalau begitu bertahanlah untukku, Rama. Hidup yang panjang.
Cintai seseorang yang pantas untukmu. Jangan seperti aku yang pengecut. Aku menangis. Air mata bercampur air laut. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri, aku tidak hanya membencinya. Aku mencintainya sampai ke tulang. Saat helikopter SAR akhirnya menemukan kami, Arga sudah tidak sadarkan diri. Aku memeluk tubuhnya yang dingin, berteriak pada mereka untuk cepat. Di dalam helikopter, ketika dokter memeriksanya, aku hanya bisa menatap wajahnya yang pucat. Dan berdoa untuk pertama kalinya dalam hidupku, sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, kalau Engkau ada, jangan ambil dia dariku. Belum saatnya. Aku belum sempat bilang. Aku juga mencintainya. Rumah sakit Sanglah, Denpasar. Aku duduk di samping ranjangnya selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Tubuhnya penuh selang. Ineksi paru-paru karena terlalu lama terendam air asin. Dokter bilang peluangnya 50-50. Aku membenci angka itu. Karena selama ini aku selalu merasa angka-angka di kokpit adalah sahabatku, tapi sekarang angka itu ingin merenggut orang yang paling kuinginkan hidupnya. Malam ketiga, ketika semua orang sudah pulang, aku memegang tangannya yang dingin. Jari-jariku mengelus punggung tangannya yang kasar karena bertahun-tahun menggenggam si Destik. Aku berbisik pelan, takut dia mendengar, tapi juga berharap dia mendengar. Arga, kalau kau dengar aku, bangun. Aku benci kau. Tapi aku lebih benci kalau kau pergi tanpa mendengar aku bilang aku juga mencintaimu. Sudah lama. Terlalu lama. Air mata jatuh lagi. Aku malu. Seorang pilot seharusnya tidak menangis. Tapi aku bukan pilot saat itu. Aku hanya Rama, anak laki-laki yang ketakutan kehilangan cinta pertamanya. Pagi harinya, dia membuka mata. Pertama kali dia melihatku, dia tersenyum lemah. Danendra, kau nangis? Aku buru-buru mengusap wajah. Tidak. Ini air hujan. Dia tertawa kecil, lalu batuk. Jangan bohong. Aku tahu air mata laki-laki seperti apa. Kami diam. Hanya suara monitor jantung yang berdetak pelan. Lalu dia berkata, hampir tidak terdengar. Ma, aku tidak memberitahumu lebih awal. Kenapa, tanyaku, suara bergetar. Karena aku takut. Aku kapten. Kau copilotku. Dan di negara ini kita tahu apa yang terjadi kalau orang tahu. Aku menggigit bibir. Aku tahu. Aku sangat tahu. Keluargaku di Surabaya masih menganggap aku belum ketemu yang cocok. Tetangga masih bertanya kapan nikah. Rekan-rekan di maskapai masih bercanda kasar tentang cowok ganteng tapi sayang gak suka cewek. Dan aku selalu tersenyum pura-pura tidak peduli. Padahal setiap candaan itu seperti pisau. Aku juga takut akuku akhirnya. Tapi sekarang aku lebih takut kehilanganmu daripada apa yang orang pikirkan. Dia memandangku lama. Lalu dengan susah payah, dia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku. Rama, kalau kita selamat dari ini, maukah kau memberiku kesempatan? Bukan sebagai kapten dan copilot, tapi sebagai Arga dan Rama. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin bilang ya. Tapi ada sesuatu yang menghentikanku. Bayangan ibuku yang akan menangis. Bayangan teman-teman yang akan menjauh. Bayangan karier yang mungkin hancur. Aku menarik napas dalam. Lalu bagaimana dengan istri dan anakmu, Kapten? Seketika wajahnya berubah. Seperti ada bom yang baru saja meledak di dalam dadanya. Dia menarik tangannya kembali. Mata yang tadi penuh harap kini gelap. Kau tahu. Aku tahu sejak tahun lalu. Oto keluarga di dompetmu. Aku tidak sengaja melihat. Dia menutup mata. Dia sudah tahu, Rama.
Dia tahu aku tidak pernah benar-benar mencintainya. Kami sudah sepakat cerai. Prosesnya sedang berjalan. Tapi aku tidak mau dia kehilangan ayah karena rumor. Aku diam. Rasa sakit di dadaku lebih dalam dari luka isik apapun. Aku mengira dia pengecut karena tidak mengakui perasaannya. Ternyata dia pengecut karena terlalu mencintai anaknya. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Aku ingin membencinya lagi. Tapi aku tidak bisa. Karena sekarang aku tahu, kebencianku selama ini hanyalah cara untuk menutupi cinta yang terlalu besar. 2 bulan kemudian, kami sudah kembali ke Jakarta. Kehidupan normal, kata orang-orang. Tapi tidak ada yang normal lagi. Arga mengajakku bertemu di sebuah kai kecil di Kemang, jauh dari bandara, jauh dari mata rekan kerja. Dia datang dengan wajah yang lebih kurus, tapi matanya masih hangat seperti dulu. Kami duduk berhadapan. Tidak ada yang bicara selama 5 menit penuh. Hanya kopi hitam yang mengeluarkan uap di antara kami. Akhirnya dia membuka mulut. Rama, aku sudah menandatangani surat cerai kemarin. Aku menatapnya tajam. Karena aku. Bukan. Karena aku tidak mau terus berbohong pada diriku sendiri dan pada anakku. Dia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Dia bilang, "Papa, kenapa Mama selalu sedih kalau Papa pulang?" Aku tidak bisa menjawab kebohongan lagi. Aku menunduk. Arga, aku takut. Aku tahu. Kau tahu aku gay. Dia tersenyum tipis. Aku tahu sejak lama. Dan aku juga tahu kau mencintaiku. Aku menatapnya, terkejut. Sejak kapan? Sejak kau selalu menatapku lebih lama ketika aku sedang breing. Sejak kau selalu yang pertama datang membantu kalau aku kesulitan membawa tas. Sejak kau diam-diam menaruh kopi di meja kokpit setiap pagi dengan tulisan tangan semangat, Kapten. Aku ingin tenggelam ke lantai. Ternyata selama ini aku tidak sehebat yang kukira dalam menyembunyikan perasaan. Lalu sekarang, tanyaku pelan. Sekarang aku ingin kita mencoba. Pelan-pelan. Tanpa tekanan. Tanpa janji besar. Hanya 2 orang yang saling mencintai, mencoba bertahan di negara yang belum siap menerima kita. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya aku tidak melihat Kapten. Aku melihat Arga. Laki-laki yang sama takutnya denganku. Laki-laki yang rela kehilangan segalanya demi satu kesempatan. Aku mengangguk pelan. Baik. Kita coba. Malam itu kami berjalan keluar kai, berjalan berdampingan di trotoar Kemang yang ramai. Tidak bergandengan. Tidak berpelukan. Tapi jarak di antara kami hanya beberapa senti. Dan itu sudah terasa seperti rumah. 3 bulan berlalu seperti mimpi. Kami bertemu diam-diam di apartemen kecil yang kusewa di Tebet. Kadang hanya makan malam bersama. Kadang hanya duduk berdua menonton film lama. Kadang hanya diam, bahu kami bersentuhan dan itu sudah cukup. Tapi rahasia tidak pernah bertahan lama. Suatu hari, Oto kami berdua di sebuah warung makan pinggir jalan muncul di grup WhatsApp internal maskapai. Seseorang mengambil dari jauh. Tulisan di bawahnya. Copilot kita ternyata lebih suka main sama Kapten ya. Keren juga. Aku gemetar ketika membaca. Arga hanya diam, tapi aku tahu dia juga hancur. Malam itu dia datang ke apartemenku dengan wajah pucat. Kita harus berhenti, katanya. Aku menatapnya tidak percaya. Berhenti. Rama, anakku, mulai ditanya teman-temannya. Ayahmu sama laki-laki ya? Aku tidak sanggup melihat dia menangis karena ayahnya. Aku merasa dunia runtuh. Jadi setelah semua yang kita lalui kau mundur lagi.
bukan mundur. Aku melindungi dia. Dan suaraku pecah. Siapa yang melindungiku, Arga? Dia tidak menjawab. Hanya menunduk, tangannya mengepal. Aku bangkit membuka pintu. Pergi. Dan jangan kembali kalau kau masih pengecut. Dia pergi. Dan aku menangis sampai pagi, seperti anak kecil yang ditinggal. 6 bulan kemudian, aku mengajukan pindah ke maskapai lain. Aku tidak sanggup lagi melihat wajahnya di bandara. Aku tidak sanggup mendengar nama Kapten Arga disebut orang lain. Hidup berjalan. Tapi rasanya seperti berjalan dengan satu kaki. Setiap malam aku memandang foto kami berdua di ponsel, lalu menghapusnya. Lalu menangis. Lalu mengambil lagi dari folder yang sudah kuhapus. Suatu malam telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat dengan malas. Suara anak kecil di ujung sana. Om Rama. Aku membeku. Iya, siapa ini? Naura. Anaknya Kapten Arga. Papa bilang kalau aku kangen Om Rama, boleh telepon nomor ini. Aku tidak bisa bicara. Hanya air mata yang jatuh. Lalu suara Arga mengambil alih telepon. Rama, Ma mengganggu. Apa kabar Naura? Tanyaku, suara serak. Dia baik. Dia sering tanya tentangmu. Dia bilang kau orang paling baik yang pernah dia temui. Aku tertawa getir. Dan kau? Apa kabar kapten yang pengecut? Dia diam lama. Lalu dengan suara yang hampir tidak kuat. Aku rindu kamu. Setiap hari. Setiap penerbangan. Aku melihat kursi copilot kosong dan aku ingin mati. Aku menutup mata. Terlambat, Arga. Bukan terlambat, jawabnya cepat. Aku sudah bicara dengan Naura. Dia bilang dia tidak masalah kalau papa punya pasangan laki-laki asal orang itu baik. Dan menurutnya orang itu adalah kamu. Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Lalu apa yang kau mau sekarang? Aku ingin bertemu. Satu kali lagi. Kalau kau masih mau, aku ingin meminta maaf. Dan kalau kau masih mau, aku ingin meminta kau kembali. Kali ini aku tidak akan lari lagi. Aku diam lama sekali. Lalu aku menjawab pelan. Besok malam. Tempat kita dulu. Warung makan pinggir Kali Ciliwung. Malam itu hujan. Aku datang lebih dulu. Duduk di bangku kayu yang sama seperti malam pertama kami bertemu diam-diam. Aku basah kuyup. Tapi aku tidak peduli. Arga datang. Dia juga basah. Dia berdiri di depanku, tidak langsung duduk. Hanya menatapku dengan mata yang penuh penyesalan dan cinta. Rama, aku minta maaf. Aku pengecut. Aku takut kehilangan anakku. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri kalau aku terus hidup tanpa kamu. Aku menatapnya. Air hujan bercampur air mata di wajahku. Kalau aku bilang ya sekarang, kau janji tidak akan lari lagi. Dia mengangguk. Aku janji. Aku akan melawan dunia untuk kita. Bersama Naura. Bersama kamu. Aku bangkit. Melangkah mendekatinya. Dan untuk pertama kalinya, di depan orang banyak, di bawah hujan Jakarta yang deras, aku memeluknya. Dia memelukku balik. Kuat. Hangat. Seperti akhirnya aku pulang. Kami tidak bicara banyak setelah itu. Hanya berdiri di bawah payung yang sama, menunggu hujan reda. Tapi aku tahu hujan di dalam hati kami sudah reda. Kami masih akan menghadapi banyak hal. Tatapan sinis. Kata-kata kasar. Mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin kehilangan keluarga. Tapi kali ini kami tidak sendirian.
Karena aku punya dia. Dan dia punya aku. Dan di suatu sudut kecil Indonesia ini, di antara badai dan reruntuhan, kami menemukan satu hal yang lebih kuat dari takut, cinta. Dan itu cukup. Untuk hari ini. Untuk besok. Dan mungkin selamanya.